Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin, bapak-bapak hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah Masjid Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di subuh hari yang berbahagia ini kita telah berada di tanggal 14 Sya'ban 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 Maret 2021 Miladiah. Tentu dari perkara yang kita maklumi bersama, tidak beberapa lama lagi kita akan mendapati bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang menjadi kerinduan setiap orang-orang yang beriman. Dan umat Islam diutamakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Oleh karena itu saya diamanahkan untuk menyampaikan tarhib Ramadan, bagaimana persiapan kita menyambut bulan mulia tersebut. Dan tentu seorang muslim manakala menanamkan dalam dirinya betapa mulianya, betapa pentingnya bulan tersebut, maka pastilah dia akan melakukan persiapan-persiapan untuk mendatanginya. Sama seperti halnya tatkala ada informasi kepada kita, undangan akan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, maka kita pun tentunya akan bertanya-tanya, apa gerangan dan bagaimana persiapan saya untuk menghadapi hal yang penting tersebut. Maka demikianlah harusnya kita tanamkan dalam diri kita betapa mulianya, betapa pentingnya bulan Ramadan itu, sehingga Ramadan jangan hanya sekedar datang dan berlalu begitu saja. Ya, kita mungkin perlu mempertanyakan dalam diri-diri kita, kiranya sudah berapa kali kita ini mendapati bulan Ramadan. Ya, tentunya sesuai dengan umur kita masing-masing. Semakin tua umurnya, tentu semakin banyak dia berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, Ramadan itu kan kita tahu bulan ampunan, bulan rahmat, bulan pembebasan dari api neraka. Tentunya tatkala Ramadan kita lalui dan semakin banyak kita lalui, harusnya semakin membuat diri kita lebih baik lagi.
Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kita butuh persiapan-persiapan untuk menyambut kedatangan bulan yang mulia tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala muliakan umat Islam dengannya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, umat Islam ini memang umat yang diutamakan dari umat-umat yang lainnya. Kita umat Islam umat yang terakhir, Pak. Tapi bersamaan dengan itu, umat Islam umat yang paling mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnul akhiruna as-sabiquna dukhulan lil jannah. Antum tuwaffuna sab'inal ummah, antum akramuha wa afdaluha 'ala Allah." Kalian umat Islam adalah umat yang ke-70, umat yang terakhir, dan kalian umat Islam adalah umat yang paling mulia dan paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam umat yang terakhir, namun mereka yang akan pertama memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala menyiapkan keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan di dalam umat Islam. Makanya Allah akan lipat gandakan amal ibadah itu. Secara umum kaedah amalan soleh, satu yang kita kerjakan dilipat gandakan menjadi 10, bahkan 700 kali lipat. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan itu akan semakin berbeda manakala kita memasuki waktu-waktu yang mulia. Subhanallah, dalam sepekan kita punya hari yang mulia, hari Jumat, yang dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, hari Jumat. Dan pada setiap bulan ada amalan-amalan yang mulia. Ada bulan Muharram, bulan mulia. Ditambah lagi 3 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Rajab. Dan di sana ada 1 bulan yang dikatakan juga sebagai Sayyidus Syuhur, penghulunya segala bulan. Itulah bulan Ramadan. Nah, tentunya amalan yang dilakukan di bulan Ramadan yang tadinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan yang lainnya, di bulan Ramadan akan semakin dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah sekalian, dan inilah yang ingin kita kejar. Inilah yang ingin kita capai di bulan Ramadan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan yang bertakwa kepadanya, sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa kiranya persiapan menyambut bulan mulia itu, supaya dengan harapan tentu saja kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan betul-betul siap menjalankan amaliyah Ramadan itu. Semangat menjalankannya bukan hanya di awal-awal saja, tetapi semakin maju itu Ramadan, semakin mendekati Ramadan itu, maka semakin membara semangatnya. Karena sebagian orang ada juga semangat di awal-awal saja, namun di akhirnya, jangankan akhirnya, mulai pertengahan sudah mulai kendor semangatnya. Nah, ini keliru di dalam memahami konsep Ramadan itu, Pak. Ramadan itu harusnya semakin mendekati akhir, disitulah kemuliaan. Makanya 10 hari kedua beda dengan 10 hari pertamanya, dan 10 hari terakhir beda dengan 10 hari pertama dan keduanya.
Makanya di 10 hari terakhir kita lebih semangat lagi beribadah kepada Allah, dan disiapkan amalan-amalan yang khusus semacam iktikaf. Qiyamul lailnya semakin ditingkatkan lagi, karena di situ kita kejar malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Itu adalah hari di mana kata Imam Al-Basri rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri seorang berlomba-lomba untuk mengejar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi insan yang bertakwa kepadanya. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, menyambut Ramadan ini perkara yang perlu kita siapkan, hal yang mendasar yang harus kita ingat, kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah tatkala Allah Subhanahu wa taala masih hidupkan kita sampai pada hari ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan yang tidak lama lagi ini kita akan datang. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sembari tetap berdoa kepadanya, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma alhiqna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya Allah, masukkan kami di bulan Ramadan itu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar manakala kita bisa menjumpai bulan mulia tersebut. Bagaimana tidak jamaah sekalian? Disebutkan dalam hadis Talhah bin Ubaidillah, di mana diceritakan Talhah bin Ubaidillah kedatangan 2 orang tamunya yang baru masuk Islam. 2 orang ini berteman, berkawan, ya. Dua-duanya baru masuk Islam. Anggaplah kita permisalkan si A dan si B. Nah, 2 orang ini beda. Memang sama-sama taat kepada Allah, tapi yang si A lebih taat daripada yang si B. Lebih bersemangat daripada yang si B. Walaupun kedua-duanya semangat ya, tapi kan orang itu semangatnya dalam melakukan ibadah berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Nah, si A ini lebih hebat lagi ibadahnya, luar biasa. Qiyamul lailnya, salat malamnya, puasanya, puasa sunnahnya, jihadnya juga tidak ketinggalan. Namun qaddarallahu wa masya'a fa'al, si A dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil lebih dulu oleh Allah daripada si B. Jadi si A yang hebat ibadahnya ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Tinggallah si B yang masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala setahun lagi. Nah, setahun setelahnya baru si B menyusul kawannya si A, dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, sahabat Talha bin Ubaidillah sangat terkesan dengan 2 orang kawannya ini. Baru-baru mereka masuk Islam, luar biasa ketaatan mereka. Maka Talha bin Ubaidillah menyangka mereka ini akan menjadi ahlul jannah, penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, di malam itu sahabat Talha bin Ubaidillah dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimpi ternyata 2 kawannya tersebut masuk surga Allah Subhanahu wa taala. A dan B kedua-duanya masuk surga. Tapi yang membuat pertanyaan di dalam benak sahabat Talha bin Ubaidillah, kok bisa si B yang amal ibadahnya tadi tidak sehebat amal ibadah si A, justru dia yang lebih dahulu masuk surga daripada si A. Loh, kok bisa? Padahal kan si A itu yang lebih hebat ibadahnya, yang lebih luar biasa ibadahnya daripada yang si B. Walaupun sama-sama luar biasa ya, tapi kok bisa yang si B ini lebih dahulu masuk surga daripada yang si A? Ada apa ini? Maka dia pun menceritakan mimpinya kepada para sahabat yang lain,
Dan sampailah mimpi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mimpinya sahabat Thalhah bin Ubaidillah itu benar. Dua orang tadi masuk surga, dan si B lebih dahulu masuk surga daripada si A. Keutamaannya lebih daripada si A. Nah, kenapa bisa? Padahal si B ini ibadahnya biasa-biasa saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ilahnya, wahai sahabatku Thalhah, bukankah si B itu Allah Subhanahu wa taala berikan umur 1 tahun lebih daripada si A? Betul ya Rasulullah. Wahai sahabatku Thalhah, bukankah dia sempat mendapati bulan Ramadan sementara si A sudah tidak lagi dapat bulan Ramadan? Betul ya Rasulullah. Dan bukankah selama setahun itu dia masih sempat melakukan ribuan rakaat solat, apalagi yang sunnah-sunnah yang dia kerjakan? Betul ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bainahuma, antara keduanya seperti langit dan bumi. Subhanallah. Kenapa jamaah sekalian? Apa yang menyebabkan si B ini lebih mulia? Dikarenakan dia masih diberikan umur yang dipanjangkan oleh Allah setahun. Dengan itu dia bisa mengerjakan solat, dengan itu dia bisa mendapati bulan Ramadan. Dan dengan hal tersebut dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kawannya si A. Subhanallah. Maka dari sinilah Pak, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kesyukuran yang tiada tara kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala Allah masih berikan kepada kita umur, manakala masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk menjumpai bulan yang agung tersebut, bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendapati bulan Ramadan di awal-awalnya, Rasulullah bersabda kepada sahabat, "Ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Itulah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iftaradallahu alaikum siyamah, di mana Allah telah mewajibkan atas kalian puasa di bulan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah, di bulan itu akan dibuka pintu-pintu surga sehingga tidak ada satupun yang tertutup darinya. Wa tughallaqu fihi abwabul jahim, dan akan ditutup pintu-pintu neraka pada bulan tersebut, tidak ada satupun yang dibuka. Wa tughallau fihi syayatin, dan syaitan-syaitan akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di bulan tersebut ada satu malam yang malamnya lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang mampu berdiri di malam Lailatul Qadar, menghidupkan malamnya di malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Nabi mengatakan, faman hurimaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan dari kebaikan malam itu, maka sungguh dia akan diharamkan dari kebaikan seluruhnya. Kata para ulama rahimahumullah, berdasarkan hadis ini disunatkan bagi kita untuk memberikan bisyarah, kabar gembira dengan masuknya bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi memberikan kabar tersebut dengan datangnya bulan mulia, bulan Ramadan, bergembiralah kalian dengannya. Iya. Dan itu yang hendaknya ada pada sanubari orang-orang yang beriman. Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, dengan sebab karunia dan keutamaan dari Allah, hendaknya kalian bergembira dengan hal tersebut, karena itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan dari perkara-perkara dunia.
Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bergembira dengan kedatangan bulan ini. Tidak seperti orang-orang yang hanya memperturutkan hawa nafsunya. Datang bulan Ramadan, dia bersedih dengannya. Kenapa? Datang lagi bulan yang kita harus menahan lapar, menahan haus. Kita tinggalkan lagi makanan yang kita sukai, minuman yang kita sukai. Nah, berbeda dengan orang-orang yang seperti ini. Iya, datang bulan Ramadan bukan dia bersuka cita, tapi dengan sangat terpaksanya, dengan sangat bersedihnya dia. Subhanallah. Padahal kalau dia mengetahui hakikat Ramadan itu, sampai kata para ulama, dia berangan-angan seandainya seluruh bulan adalah bulan Ramadan. Seandainya seluruh bulan adalah bulan Ramadan. Karena apa? Kemuliaan bulan tersebut. Bayangkan di setiap malam di bulan tersebut, kata Nabi SAW, Inna lillahi utaqa'u minan nar, wa dhalika fi kulli laylatin min Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap malam bulan Ramadan akan ada hamba-hamba Allah yang terbebas dari api neraka. Dan itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Tercatat si fulan bebas dari api neraka. Hari kedua si fulan bebas dari api neraka. Dan itu terjadi di setiap malam, Pak. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidakkah kita bergembira dengan kedatangan bulan tersebut? Oleh karenanya tidak heran manakala dulu ulama salafus saleh terdahulu, mereka, Pak, ya, jangankan di bulan Sya'ban ini, mungkin kalau kita di bulan Sya'ban baru mulai tergambar Ramadan itu, persiapan luar biasa. Mereka 6 bulan sebelum masuknya Ramadan sudah berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan. 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Subhanallah. Selepas bulan Ramadan, 6 bulan setelahnya mereka berdoa, semoga amal ibadah mereka di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena belum ada jaminan juga ibadahnya diterima oleh Allah. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah menerima dari mereka-mereka yang bertakwa kepadanya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian dari persiapan kita menyambut bulan Ramadan, persiapkan Ramadan dengan kita menghadapi bulan Ramadan dengan ampunan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini persiapan juga. Ya, memang betul bulan Ramadan bulan penuh ampunan. Tapi jangan sampai kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan jiwa kita banyak kotoran-kotoran dosa di dalamnya. Nah, dosa itu kan, Pak, yang memberatkan amalan. Kalau kita masuk bulan Ramadan sementara kita berlumuran dengan dosa, bagaimana kita mau kuat menjalankan amaliyah Ramadan? Nah, sebagian orang kadang salah pikir, Ramadan kan bulan ampunan, Ustadz. Ya kalau begitu, sebelum masuk Ramadan ya kita puas-puaskan aja dulu. Gampang nanti kalau Ramadan kita taubat. Subhanallah. Seakan-akan dia tahu umurnya bisa sampai Ramadan, dan seakan-akan dia bisa pastikan bahwasanya nanti bulan Ramadan dia bisa kuat beramal di bulan Ramadan sehingga dosanya diampuni oleh Allah, dan seakan-akan dia bisa memastikan dosanya akan diampuni, pasti diampuni oleh Allah. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ramadan itu bulan suci. Maka jangan sampai kita kotori bulan Ramadan dalam keadaan kita memasuki Ramadan kitanya dalam keadaan apa? Banyak melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Harusnya persiapan Ramadan, kita sambut bulan Ramadan, awalnya kita memang memohon ampun sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masuk Ramadan betul-betul kita siap menjalankan ibadah.
Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak lepas dari yang namanya dosa dan maksiat. Kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam, anak cucu Adam pasti pernah berdosa. Wa khairul khata'ina tawwabun. Namun sebaik-baik orang yang berdosa, dia yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di suatu mimbar Jumat beliau menaiki tangga mimbar, beliau mengatakan amin. Tangga yang kedua beliau katakan amin. Tangga yang ketiga beliau katakan amin. Sahabat pun merasa heran, loh kenapa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti biasanya mengucapkan amin 3 kali di mimbar Jumat? Ada apa gerangan? Tanya sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjawab, atani Jibril. Tadi malaikat Jibril datang kepada saya. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam berdoa kepada Allah dan perintahkan saya untuk mengaminkan doanya. Apa doanya malaikat Jibril? Ragima anfum ri'im dukirta indah falam yusalli alaika. Celaka binasa seseorang manakala namamu disebut wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia tidak mau bersalawat kepadamu. Doakan, aminkan ini, kecelakaan bagi dirinya. Nah, ini kalau kita menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab kita sebagai umat Islam sebut juga salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata malaikat Jibril, waragima anfum ri'im adraka walidayhi hayyan falam yughfar lahu falam yadkhulul jannah. Celaka binasa seseorang, dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup, namun itu tidak bisa memasukkan ia ke dalam surga. Harusnya dengan baktinya dia kepada kedua orang tua, dia bisa masuk surga. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian malaikat Jibril berkata, waragima anfum ri'im adraka Ramadan thumma kharaja minhu falam yughfar lahu. Celaka binasa seseorang manakala dia masuk di bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, namun dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aminkan wahai Muhammad. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengaminkan hal tersebut. Doanya malaikat Jibril diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, dua makhluk yang mulia ini berdoa seperti itu. Betapa meruginya seorang manakala dia dapat bulan Ramadan namun dalam keadaan dosa dan maksiatnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian dari persiapan yang terbaik tatkala kita menyambut bulan Ramadan, persiapan ilmu. Persiapkan ilmu para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita perlu tahu bagaimana kita memasuki Ramadan, bagaimana adab dan etika orang yang berpuasa di bulan Ramadan, apa yang perlu kita tinggalkan di bulan Ramadan, apa yang mesti kita lakukan dari amalan-amalan di bulan Ramadan. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar ikut-ikutan, Pak. Tapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mesti kita bangun di atas ilmu. Makanya ulama salaf kita menasihatkan, la takun imma'ah, jangan kalian hanya seperti pengekor. Kalau manusia baik dia ikut baik, kalau manusia jelek dia ikut juga jelek, cuman ikut-ikutan saja. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dasarnya adalah ilmu. Ibadah kepada Allah dasarnya ilmu. Nah, makanya agama kita agama ilmu. Lihat wahyu pertama yang datang kepada Nabi apa? Iqra, bacalah. Isyarat kepada ilmu. Nabi diperintahkan oleh Allah apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, ilmuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohon ampunlah terhadap dosamu wahai Muhammad. Jadi ilmu yang mendasarinya, Pak.
Ya, ilmu yang mengawalinya. Imamul Bukhari mengatakan, "Fabada'a bil ilmi qabla al-qauli wal amal." Ilmu lebih didahulukan sebelum kita berucap dan beramal. Sama tatkala kita tahu di bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan amalan, bulan yang penuh dengan ibadah. Ibadah bukan sekedar ibadah, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kalau kita dasari ibadah kita itu dengan ilmu, maka disitulah keutamaan demi keutamaan akan kita peroleh. Dan kalau kita melakukannya tidak berdasarkan ilmu yang benar, maka amal ibadah kita sia-sia, bahkan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda apa? Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak dibangun di atas tuntunanku, kata Nabi, tidak dibangun di atas perintahku, maka amalan tersebut tertolak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita berpuasa, puasa kita mirip dengan puasa-puasanya orang-orang kafir. Nah, orang kafir berpuasa juga, Ustaz. Iya, mereka juga berpuasa. Makanya itu kan ada isyarat. Syariat puasa itu bukan hanya untuk umat Islam saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu juga sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Nah, Nabi ketika tiba di Madinah lihat orang Yahudi puasa, Nabi tanya, "Loh, kenapa kalian puasa?" Kata orang-orang Yahudi, "Hada yaumun najjallahu Musa min Fir'aun." Ini hari, kata orang Yahudi, di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Hari di tanggal 10 Muharram. Maka kami sebagai wujud kesyukuran kami berpuasa di bulan tersebut, berpuasa di hari ini, tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan puasa Asyura. Kata Nabi apa? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Maka Nabi semenjak itu puasa tanggal 10 Muharram. Kemudian apakah sekedar itu? Tidak. Nabi tidak ingin puasanya mirip dengan mereka. Oleh karena itu Nabi tuntunkan juga puasa sehari sebelumnya, tanggal 9 Muharram. Makanya umat Islam disyariatkan, disunnatkan puasa tanggal 9 Muharram yang dikenal dengan puasa Tasu'a, dan disyariatkan puasa pada tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan puasa Asyura. Nah, sama Ramadan ini, iya, jangan sampai kita keliru, jangan sampai kita salah. Nabi pernah bersabda, Pak, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur. Orang kafir juga puasa, iya, tapi perbedaan antara puasa kami dengan puasanya mereka adalah kami umat Islam disyariatkan dan dituntunkan makan sahur. Itu yang membedakan puasa kita. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya disitulah keberkahan. Tasaharu, kata Nabi, fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Tasaharu walau bijur'ati min ma'in. Sahurlah kalian walaupun hanya seteguk air. Kadang kan kita mungkin ya lagi ndak mood mau makan sahur, ya minimal seteguk air supaya dapatkan keberkahan makan sahur itu, dan supaya beda antara puasa kita dengan puasanya orang kafir. Ya kalau mungkin yang ketiduran ya lain soal lah, itu namanya juga ketiduran ya kan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapan Ramadan, Pak, pelajari ilmunya. Nah, kalau kita ini menghadapi sesuatu yang penting, sesuatu yang mulia, sesuatu yang kita pertaruhkan hidup kita di situ, maka kita betul-betul akan persiapkan, terutama apanya? Ilmunya, iya kan? Ilmunya. Nah, Ramadan itu ibarat madrasah bagi kita. Bagaimana seorang kalau memasuki madrasah? Belajar dulu. Ada ujiannya, dia murojaah dulu, dia ulang lagi pelajaran-pelajarannya. Nah, demikian pula Ramadan, Pak.
Kalau kita mampu setiap harinya beli majalah-majalah, beli koran-koran, ya, mengupdate berita-berita, ya, dengan biaya-biaya, maka masa kita tidak sanggup untuk juga mempelajari fikihnya Ramadan? Walhamdulillah ada pelajaran-pelajaran itu, Pak. Ada dicatatkan oleh para ulama. Bagaimana kita memasuki Ramadan, pertengahan Ramadan, akhir Ramadan, etika dan adabnya, hukum-hukumnya. Mungkin masih banyak yang belum kita tahu. Nah, sebagai perbekalan kita memasuki Ramadan, maka persiapkan ilmu itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari perkara yang juga diingatkan di sini, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ingat jamaah sekalian, Ramadan adalah bulan untuk menahan. Ramadan adalah bulan untuk menahan. Menahan apa? Puasa itu kan kata para ulama al-imsak. Secara bahasa, puasa dalam bahasa Arab namanya saumun atau siyamun. Artinya imsakun, menahan. Makanya ketika disebutkan Maryam alaihissalam di surat Maryam, ketika dia mau nadar, inni nadartu lirrahmani sauma. Aku ingin bernadar kepada Tuhanku untuk berpuasa. Apa puasanya Maryam? Falan ukallimal yauma insiya. Aku berpuasa dengan menahan diri, tidak mau bicara. Itu puasanya Maryam dulu. Dan itu syariat mereka dulu. Puasa dengan menahan diri dari berbicara, tidak mau ngomong. Ditanya apapun tidak mau ngomong dia, cuman isyarat saja. Nah, jadi yang namanya puasa itu menahan. Nah, kalau di bulan Ramadan apa yang kita tahan? Imsakun anil maksus, menahan diri dari sesuatu yang khusus, yang dimaklumi, makan, minum, jima, hubungan suami istri. Ya. Nah, itu puasanya hissiyah, dalam bentuk memang yang ditahan yang wajib. Subhanallah, makan, minum, hubungan suami istri asalnya kan Pak halal. Di siang hari di selain Ramadan kan halal, tapi menjadi haram tatkala tiba bulan Ramadan di siang harinya, menjadi haram. Nah, harusnya yang sebelumnya di bulan Ramadan itu haram, lebih-lebih kalau lagi di bulan Ramadan. Nah, kadang sebagian orang Masya Allah mampu dia tinggalkan makanannya, mampu dia tinggalkan puasanya, mampu dia tinggalkan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Tapi apa? Dia tidak mampu meninggalkan dusta. Dia tidak mampu meninggalkan perbuatan sia-sia dan maksiat kepada Allah. Padahal itulah hakikat puasa yang sesungguhnya. Kata Nabi apa? Laisa siyamu anil akli wasyurbi wal jima. Puasa itu bukanlah hakikatnya menahan diri dari makan, minum dan jima. Tapi hakikat dari orang yang berpuasa meninggalkan ucapan dusta, meninggalkan debat-debat kusir, meninggalkan maksiat kepada Allah. Kenapa? Itu sudah diharamkan memang, walaupun di selain Ramadan. Ramadan lebih haram lagi tentu saja. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hendaknya kita pahami Ramadan itu bukan hanya sekedar kita menahan lapar haus, bukan hanya sekedar kita menahan syahwat kita, tapi tahan dari perkara-perkara yang asalnya haram. Itu harusnya lebih kita tahan lagi. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sampai jam 6, Pak. Ya. Pengajiannya kita sampai jam 6 atau sampai syuruk? Jam berapa syuruk sekarang? 6 lewat 15. Sekarang baru 6 lewat 3 menit ya. Berarti masih ada waktu sedikit ya. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini Ramadan. Iya, persiapan kita di bulan Ramadan, persiapkan ilmu untuk memasuki bulan Ramadan yang dengannya kita betul-betul menjadikan Ramadan itu sebagai bulan yang kita berlomba-lomba untuk mengejar kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari persiapan penting juga Nabi pernah menyebutkan tentang solat ya. Solat itu bagaimana kita biasa mengerjakan ibadah solat, dan Nabi tuntunkan kiat khusyuk di dalam solat.
Bagaimana supaya kita khusyuk dalam solat? Apa kata Rasulullah? Sholli sholata muwaddi'in. Solatlah kamu seperti solat orang yang ingin berpisah dari kehidupan dunia. Jadikan solat itu seakan-akan itu solatmu yang terakhir. Maka bagaimana kira-kira Pak? Jikalau kita anggap ini solat kita yang terakhir sudah ini, sebentar lagi kita akan meninggal dunia, ini amal saya yang terakhir ini, apa yang kita akan lakukan pada waktu itu? Apa yang kita akan kerjakan di solat yang terakhir kita itu? Luar biasa kan? Iya. Maka demikian pula, kalau kita mendapati bulan Ramadan nanti, jadikanlah seakan-akan itulah Ramadan kita yang terakhir. Walaupun tentu kita berharap semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah di atas ketaatan, kita masih berjumpa lagi dengan Ramadan berikutnya. Tapi kan tidak ada jaminan Pak. Iya, mungkin ya di Ramadan lalu kita masih bersama kawan-kawan kita dulu yang duduk di samping kita, berjamaah bersama kita. Kini dia sudah tiada Pak, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat maut sudah menjemputnya. Dan kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Ramadan ini kita belum pasti mendapatkannya, karena kita belum bisa jamin umur kita. Ramadan yang depan lebih-lebih lagi. Maka jadikan kalau kita dapati Ramadan ini seakan-akan itulah Ramadan terakhir kita. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka tentunya kalau kita menjadikan Ramadan seperti itu, maka subhanallah, iya, kita akan betul-betul memanfaatkan ini Ramadan ini yang terakhir. Berarti ini saya harus mendapatkan ampunan di sini. Maka saya harus mendapatkan predikat la'allakum tattaqun itu. Dalam diri saya harus saya dapatkan. Bagaimana tidak? Nabi SAW menyebutkan, tatkala masuk Ramadan, di awal Ramadan akan ada yang menyuruh, ya bagiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, ayo kemarilah bersemangat, ini waktunya melakukan amal kebaikan. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, orang-orang yang terbawa hawa nafsu, tahan hawa nafsu kalian. Ini bulan yang mulia, jangan kalian kotori bulan mulia ini dengan maksiat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jadikan Ramadan ini bulan yang betul-betul kita mendapatkan hal yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai ibadah kita hanya terbatas di sana saja. Sungguh ulama salaf kita mencela, bi'sal qaum la ya'rifuna illa fi Ramadan. Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sungguh betapa jeleknya kaum tersebut, tidaklah mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Alamat Pak, orang diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan manakala keluar dari bulan Ramadan dia tetap berada di atas ketaatannya kepada Allah. Itu tanda amal ibadahnya diterima oleh Allah. Tapi kalau ada orang yang di bulan Ramadan cuman semangat di Ramadan saja, kemudian selepas Ramadan kembali lagi seperti sedia kala, itu tanda alamat amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir ya, sebagai bentuk persiapan kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh rahmat dan pembebasan dari api neraka ini, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya di saat-saat seperti ini kita berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Allahumma alhiqna fi Ramadan. Ya Allah, masukkanlah Ramadan kepada kami. Dan bukan hanya sampai di situ Pak, karena ada orang masuk bulan Ramadan, ya masuk Ramadan ternyata apa yang terjadi pada dirinya, dia tidak mampu mengamalkan ibadah di bulan Ramadan.
Ya banyak-banyak masalahnya. Ada yang mungkin jatuh sakit sebulan penuh dia sakit, tidak bisa dia melakukan amalia Ramadan. Ada juga disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Ada juga yang karena dosa sudah bertumpuk pada dirinya, malas dia menjalankan ibadah Ramadan. Ini jamaah sekalian, makanya kita pun memohon kepada Allah, ya Allah, kuatkan saya tatkala saya memasuki bulan Ramadan untuk melakukan amal ibadah di dalamnya. Bukan hanya sekedar puasa. Puasa itu sudah wajib di bulan Ramadan. Tapi orang mukmin, orang yang beriman, orang yang menantikan bulan Ramadan bukan hanya mencukupkan diri dengan puasa. Ya, karena subhanallah ada orang yang berpuasa, puasa tapi betul-betul sangat menderita dia dengan puasanya, sehingga tidak ada yang mampu dia lakukan kecuali puasa. Ya, kerjaannya tidur terus. Nah, dari mulai subuh ya sampai waktu zuhur. Zuhur kembali lagi sampai sore. Disitulah mulai dia puasa. Menunggu sampai datang waktu berbuka. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, memang betul kita tidur dengan kita niatkan ibadah kepada Allah bisa menjadi ibadah. Tapi jangan salah, ada juga hadis palsu yang mengatakan apa? Katanya tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ini hadis palsu, Pak. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah katanya. Akhirnya apa? Gara-gara itu tidur saja kerjaannya. Kan ibadah, Ustaz. Lihat, itu hadis palsu. Memang betul dari satu sisi tidurnya kita bisa bernilai ibadah kepada Allah. Tapi janganlah kerjaannya cuma tidur saja. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita habiskan waktu kita untuk hal yang sia-sia, ya. Tidak ada waktunya di bulan Ramadan kecuali dia habiskan di hadapan televisinya. Ya, kecuali dia habiskan untuk bermain permainan-permainan yang melalaikan. Jangan sampai jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, demikian mungkin sebagai tarhib Ramadan dari kami. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah semangat kita, dan semoga menjadikan kita orang-orang yang merindukan bulan Ramadan yang insyaallah taala tidak lama lagi, setengah bulan lagi mungkin akan kita masuki, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mencapaikan kita di bulan Ramadan, memasukkan kita di bulan Ramadan, dan kita siap melakukan ibadah-ibadah, amaliyah di bulan mulia tersebut. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.